Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema kita hari ini adalah saling mendoakan. Yang mau katakan amin. Apa pengertian saling mendoakan? Saling mendoakan adalah sebuah ungkapan yang indah dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan antara manusia dengan sesama manusia dalam interaksi di dalam kehidupan rohani. Jelas saudara, bahwa tabiat dasar dari seorang manusia itu ialah terikat dengan sesama dari sejak lahir. Minimal ya dengan ibu kandungnya yang melahirkan. Demikian hal juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Manusia memerlukan dukungan dan perkuatan untuk bersama-sama saling mendoakan. Itu artinya dalam ikatan kebersamaan, maka doa-doa kepada Tuhan terasa sangat berarti apabila dilakukan dalam ikatan kebersamaan. Kita lihat, manusia tidak selamanya kuat. Seringkali kita menghadapi pergumulan dan berbagai masalah. Baik itu kehidupan keuangan, kehidupan keluarga, maupun kesehatan atau sakit penyakit. Ketika ada seseorang mengalami hal seperti itu, maka keadaannya akan down. Nah, diperlukan sesama anak-anak Tuhan untuk menopang di dalam doa, untuk bersama-sama minta pertolongan kepada Tuhan. Dan saya percaya, 2 atau 3 orang sepakat berdoa, maka Tuhan hadir dan Tuhan pasti menjawab. Katakan amin. Baik, saudara, dalam konteks inilah, maka ada 4 makna yang penting di dalam hal saling mendoakan. Yang pertama, tidak ingat diri sendiri. Orang yang mau mendoakan orang lain adalah orang yang tidak egois. Terbukti, dia mau doakan orang lain. Dengan saling mendoakan, maka manusia mampu menunjukkan bahwa dia tidak hanya ingat dirinya sendiri. Bahwa ternyata ada orang lain yang dirasa perlu untuk masuk dalam doa-doa yang selalu disampaikannya kepada Tuhan. Saling memperhatikan dan saling mendoakan adalah cara yang Tuhan suka dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, hati yang mau berbagi. Saudara, ternyata ada orang lain yang mau masuk dalam hatinya dan itu yang mau disampaikan dalam doa-doanya kepada Tuhan. Itulah bagian dari isi hatinya yang mau dibagikan lewat doa kepada Tuhan bersama dengan orang lain di sekitarnya maupun yang jauh-jauh. Itulah yang dikatakan hati yang mau berbagi. Yang ketiga, kekuatan untuk memohon kepada Tuhan. Saling mendoakan adalah sebuah kekuatan bersama untuk memohon perhatian Tuhan bahwa kita punya masalah dan pergumulan yang sama dan karena itu kita mau terus saling mendoakan. Nah, saudara, saling mendoakan adalah ciri hidup anak-anak Tuhan yang selalu mau bergumul bersama-sama. Katakan amin. Saudara, banyak persekutuan, banyak komunitas yang boleh Anda pilih untuk bergabung. Ketika Anda bergabung di dalam komunitas, saya mau pastikan saudara, komunitas yang sehat adalah komunitas yang selain berbagi firman Tuhan, disitulah kita saling mendoakan. Katakan amin. Yang keempat, menyatukan orang-orang kudus. Saudara, orang-orang kudus boleh berpencar di seantara muka bumi ini. Tetapi ada satu kekuatan yang menyatukan mereka, yaitu melalui saling mendoakan. Itulah kekuatan yang akan terus mempersatukan mereka di segala abad dan tempat. Mengapa? Karena mereka punya Tuhan yang satu dan yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus saling mendoakan? Mengapa saling mendoakan itu penting? Mengapa kita perlu berdoa jika Allah telah mempunyai rencana yang baik bagi kita semua? Sederhana, tentunya Tuhan lebih bijak daripada kita. Amin. Tapi mengapa Ia membutuhkan kita berdoa? Bukankah lebih baik jika kita mempercayai bahwa Ia akan melakukan segala hal yang baik? Ayo kita baca bersama-sama di 1 Korintus 1 ayat ke-25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Memang benar bahwa hikmat Allah jauh lebih besar dibanding manusia. Dan bahwa kita perlu mempercayainya. Amin. Namun justru karena itu kita perlu berdoa. Karena berdoa bagi diri kita dan berdoa bagi orang lain adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Amin. Ayo kita baca bersama-sama Yakobus 5 ayat ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Jadi saudara, mendoakan orang lain dianjurkan sebagai metode penyembuhan bersama dengan pengakuan dosa. Yakobus
memberitahu kepada kita semua bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apakah ajaran ini berarti hanya doa orang yang benar yang didengarkan? Oh, tidak. Kata benar di dalam Alkitab sedang merujuk kepada mereka yang beriman dan yang telah dibungkus oleh kebenaran Yesus. Roma 5 ayat ke-1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat. Yesus mengajar supaya kita berdoa di dalam namanya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Saudara, jika kita melakukan sesuatu dalam nama orang lain, maka yang dimaksud adalah kita melakukan hal itu menurut kehendak orang itu. Benar ya? Nah, dengan demikian, mengenal Allah dan memahaminya adalah bagian yang penting dari doa. Dari sini kita mulai memahami mengapa mendoakan orang lain itu penting. Doa bukanlah semata-mata mendapatkan apa yang kita inginkan atau meminta perlindungan, kesehatan, atau penanggulangan masalah orang lain. Tapi doa adalah cara yang luar biasa untuk mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan doa menyatukan orang percaya satu sama lain. Mendoakan orang lain juga berfungsi untuk mendekatkan kita dengan Allah. Karena doa yang efektif didasari oleh pengetahuan akan kehendaknya. Boleh katakan amin? Amin. Nah, sekarang kita lihat lagi sama-sama di 1 Yohanes 5 ayat ke-14. Firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sudah harus tahu, doa bagi orang lain juga mendekatkan kita dengan orang lain, di mana kita semakin mengenal mereka dan memperhatikan kebutuhan mereka. Amin. Nah, untuk sebagian besar kita, mendoakan orang lain pada umumnya berbunyi seperti ini. Tuhan, tolong sediakan pekerjaan bagi teman saya. Tuhan, sembuhkan teman saya dan berikan perlindungan dan sebagainya. Nah, jika kita mengenal seseorang dengan akrab, kita mungkin dapat mendoakan pernikahannya atau hubungan keluarganya, pelayanannya, biar dia mendapatkan sebuah pengurapan, mendapatkan sebuah hikmat yang lebih dalam. Kita bisa doa lebih dalam lagi. Amin. Nah, tidak masalah jika kita mau mendoakan hal ini. Bahkan Alkitab mengajarkan supaya kita mendoakan segala sesuatu. Dan dengan demikian mengusir kegelisahan hati kita. Amin. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, mendoakan supaya diberi kesehatan dan supaya hal baik terjadi adalah doa yang patut kita panjatkan. Saudara, di 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Artinya, mendoakan orang lain itu penting. Karena menggenapi perintah perjanjian baru. Kita diperintah untuk mendoakan semua orang. Kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan kita. Kita perlu mendoakan orang yang belum selamat. Kita perlu mendoakan sesama umat Kristen kita. Kita perlu mendoakan para pelayan Injil. Kita perlu mendoakan gereja di mana kita melayani. Kita berdoa untuk kota, bahkan kita berdoa buat bangsa, bahkan kita perlu berdoa bersama-sama buat Yerusalem dan kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kita perlu berdoa buat Pentakosta yang ketiga terjadi. Katakan amin. Saudara, saya mau bersaksi tentang saling mendoakan ini. Saudara, saya tidak hanya berkhotbah, menyampaikan firman, tapi kami melakukan dari pelayanan kami. Apa yang terjadi? Dengan kondisi pandemik ini, kita semua kesulitan untuk ketemu dan sehingga kasih sepertinya menjadi dingin. Dulu, kita masih bisa naik menara doa bersama-sama, mesbah doa, kemudian bisa masuk ke kubu doa untuk berdoa untuk sesama anggota KUL. Tapi hari-hari ini, kondisi sulit ketemu, Tuhan kasih hikmat. Gunakan handphone yang punya fasilitas WhatsApp. Lewat WhatsApp, kita bisa minimal 8 orang berdoa. Nah, itu pas sekali. Nah, kami gunakan waktu 30 menit untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya.
mendoakan keluarganya, mendoakan pribadinya, mendoakan kesehatannya, mendoakan juga buat pelayanan, buat kota, buat Indonesia, bahkan buat Yerusalem, dan juga buat Pentakosta yang ketiga. Hasilnya luar biasa. Saya pribadi melihat bahwa banyak sekali gembala kul yang bersaksi kepada saya, di mana anggota kul mereka asyik sekali. Orang yang tadinya nggak mau baca firman, jadi mau ikut belajar baca firman. Orang yang tadinya tidak mau berdoa, tidak bisa berdoa, nggak tahu caranya berdoa, lewat doa WhatsApp call yang rutin kita lakukan, mulai belajar doa dan mulai bisa berdoa. Yang lebih dahsyat lagi, saya menyaksikan bagaimana orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus, memiliki karunia-karunia dalam Roh Kudus, mulai berbahasa roh, nyembah dalam roh, dan sebagainya. Puji Tuhan, saudara, saya berbagi dengan Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada, gunakan handphone untuk boleh melakukan doa bersama-sama lewat fasilitas WhatsApp. Saya percaya terobosan tetap bisa terjadi. Katakan amin. Saudara, saling mendoakan itu begitu penting. Ketika kita saling mendoakan, artinya kita sedang mengalihkan fokus kita dari tadinya diri sendiri kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Ketika kita saling membantu menanggung beban orang lain, ketika itu kita sedang mentaati perintah Kristus. Maka itu, saudara, mulailah mendoakan orang lain saat ini juga. Nah, membantu dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang mau saling mendoakan, boleh bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.